Serangan Israel ke Gaza, Palestina telah berlangsung hampir sebulan dan menewaskan lebih dari 8.000 warga Palestina. Sementara serangan Hamas menewaskan hampir 1.500 warga Israel. Konflik berkepanjangan Israel-Palestina terus menelan korban dan belum ada tanda-tanda gencatan senjata dilakukan. Mengapa solusi konflik Israel-Palestina sulit terwujud? Sore ini kita akan membahasnya dengan mantan Dubes RI untuk Amerika Serikat, Dino Patijalal. Selamat sore Pak Dino. Selamat sore Nana, apa kabar? Baik Pak Dino, semoga Anda juga sehat selalu karena kondisi dunia sedang tidak baik-baik saja ini. Saya mau langsung saja, menurut Pak Dino, apa kemudian yang menjadi kendala sulitnya mewujudkan solusi konflik Israel dan juga Palestina? Kendala utamanya adalah pertama dari pemerintah Israel yang sekarang dipimpin oleh Perdana Menteri Netanyahu dan dalam koalisi yang banyak didominir oleh partai sayap kanan, mereka sudah tidak tertarik lagi pada solusi dua negara ini. Jadi mereka secara politis merasa ini tidak akan ada angin, dan juga semenjak serangan Hamas kemarin juga mereka semakin keras untuk tidak menuju ke arah sana. Sementara itu dari negara yang biasanya menjadi penengah, ya, apakah Amerika Serikat atau Uni Eropa dan lain sebagainya, tidak ada dorongan untuk membawa Israel dan Palestina itu berunding ke arah solusi dua negara itu, ya. Jadi di Israel sendiri tidak kuat, tidak lagi tertarik, tidak lagi ada perundingan antara Palestina dan Israel. Negara-negara luar juga bahkan Amerika konon kapok jadi penengah, ya, karena mereka bilang ini terlalu banyak menghabiskan energi. Sementara di Israel sama Palestina sendiri dukungan publik terhadap solusi dua negara ini semakin berkurang. Oke, Pak Dino, Anda katakan bahwa perundingan sudah tidak lagi dilakukan. Ini kan salah satu untuk mencapai solusi, salah satunya adalah dengan perundingan yang intens, ya. Kalau Amerika Serikat saja sudah kapok begitu, ya, untuk menjadi penengah, menurut Pak Dino, siapa kemudian kira-kira yang bisa menjadi penengah untuk paling tidak melakukan perundingan awal dulu nih, Pak? Pertanyaannya agak sulit dijawab, ya. Kita tentu perlu negara yang mempunyai hubungan dengan kedua belah pihak dan juga negara yang bisa serius menangani peran sebagai penengah, ya, secara gigih gitu, ya. Jadi bukan negara yang sekali masuk kemudian angin-anginan gitu, ya. Nah, ini yang agak susah. Norwegia menurut saya punya andil karena dulu juga pernah ada Oslo Accord, kan, di mana ini ke arah solusi dua negara. Tapi Sekjen PBB juga sebetulnya ada kans, dan juga ada Tiongkok sekarang semakin semakin berperan di tengah, karena kemarin mendamaikan rujuk antara Saudi dan Iran, ya. Turki juga bisa. Jadi sebenarnya cukup banyak negara-negara yang bisa memainkan peran gitu, ya. Tapi bagi Indonesia sendiri juga menurut saya pertama kita mendukung solusi dua negara itu sudah jelas, ya. Nah, mungkin yang paling berdampak bagi kita kalau kita ingin membantu mengakhiri konflik adalah untuk menerapkan tekanan politik dan diplomatik, ya, agar perundingan ini hidup lagi gitu, ya. Entah caranya gimana, siapa yang ditekan, siapa yang didorong, siapa yang digalang dan lain sebagainya, ya. Tapi ada tekanan politik dan diplomatik sehingga setrum dari perundingan ini mulai nyala kembali. Nah, menurut saya itu adalah kontribusi Indonesia yang bisa paling berdampak bagi konflik ini. Baik, Pak Dino, ya, Anda mengatakan bahwa solusi utama konflik Israel-Palestina ini bukan solusi militer, tetapi solusi politik. Sementara kita tahu yang menjadi target awal ini adalah gencatan senjata dulu antara militer Hamas dengan Israel. Ini bagaimana, Pak, maksudnya? Ya, kalau sekarang ini gencatan senjata harus, dan ini juga sudah diserukan oleh Sekjen PBB dalam resolusi PBB barusan juga,
Bahkan Presiden Amerika Biden juga bilang humanitarian pause ya, mungkin itu mirip dengan gencatan senjata. Tapi itu kan hanya jangka pendek ya. Yang jelas kedua belah pihak harus sadar solusi militer apapun tidak bisa dipaksakan untuk pihak yang lain. Jadi Israel bisa saja ngebom dan menyerang dan mengirim ribuan, ratusan ribu tentara ke Palestina, ke Gaza, itu tidak akan meredam semangat bangsa Palestina untuk merdeka. Dan di lain pihak juga Hamas bisa menyerang sedemikian rupa seluruh Ya. tentaranya, seluruh senjata, seluruh rudal, itu juga tidak akan bisa menghancurkan Israel. Jadi satu-satunya hanya solusi politik, dan solusi politik hanya bisa dicapai kalau kedua belah pihak itu sama-sama berkompromi. Sayangnya kemauan politik ya, political will ke arah itu sampai sekarang itu sangat lemah sekali, bahkan hampir tidak. Oke, jadi political will-nya sangat lemah sekali. Ada indikasi bahwa negara-negara Barat tampaknya buang badan begitu ya, dan negara-negara Arab tidak maksimal juga ini, Pak Dino. Bagaimana Anda menganalisanya? Iya benar, itulah situasinya kan juga ada beberapa negara Arab yang telah menjalin hubungan diplomatik Ya, dengan dengan Israel Israel. ya. Tapi di lain pihak juga di kalangan Palestina sendiri tidak bersatu juga. Nah ini yang PR bagi Palestina secara internal itu yang harus dibenahi itu. Jadi antara Hamas dan Fatah itu kan sejak pemilu tahun 2006 ribut ya. Dan bahkan ada benturan fisik dan sampai sekarang juga susah rujuk gitu ya, karena mereka berbeda cara operasinya dan pandangannya dan lain sebagainya gitu kan. Dan ada kelompok-kelompok garis keras dalam tubuh pemimpin politik Palestina yang juga tidak kondusif juga ya, misalnya ada yang ingin menghancurkan Israel gitu ya sebagai suatu negara. Itu kan tidak bertentangan dengan solusi dua negara gitu ya. Dan solusinya kan bukan untuk menghancurkan Israel, tapi justru agar Israel dan negara Palestina yang merdeka dapat hidup berdampingan dengan damai gitu. Terakhir Pak Dino, apa yang terjadi kalau perundingan tidak kunjung bisa dilakukan antara Israel dan juga Palestina ini? Selamanya Palestina akan dijajah oleh Israel. Selamanya sistem apartheid yang ada sekarang ini yang menimbulkan penderitaan yang luar biasa bagi bangsa Palestina, selamanya ini akan ada. Jadi benar-benar kita harus merubah status quo yang ada sekarang ini, status quo apartheid yang ada. Ya. Oke, terima kasih mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat Pak Dino Patijalal sudah meluangkan waktu untuk CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Saya selalu Pak Dino. Terima kasih Nana, sama-sama.